Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramdhani Agustini, mahasiswi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil dengan NPM 196404241. Kali ini saya ingin membawakan materi tentang sistem pengelolaan air bersih yang termasuk dalam mata kuliah rekayasa lingkungan, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Adi Surya STMT. Pengertian air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan memenuhi persyaratan untuk pengairan sawah, untuk treatment air minum, dan untuk treatment air sanitasi. Persyaratan air bersih yang digunakan sebagai air minum adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Sumber air bersih antara lain adalah air permukaan, air tanah, air hujan, dan mata air. Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam pengelolaan air bersih. Permasalahan yang pertama yaitu menurunnya kualitas air baku. Solusinya adalah melakukan pengolahan air bersih dengan metode sederhana maupun lengkap. Kemudian permasalahan yang kedua adalah berkurangnya volume air baku. Solusinya adalah penataan kembali hutan dan sungai yang digunakan sebagai sumber air baku, yaitu air permukaan. Tahapan pengolahan air bersih. Yang pertama, proses netralisasi, di mana proses ini adalah untuk mengatur agar pH air baku itu netral atau di antara 7-8. Kemudian aerasi. Aerasi adalah mengontakkan udara dengan air baku agar kandungan zat besi dan mangan yang ada dalam air baku bereaksi dengan oksigen yang ada dalam udara, membentuk senyawa besi dan senyawa mangan yang dapat diendapkan. Yang kedua adalah koagulasi. Koagulasi di sini adalah proses pengadukan cepat atau pencampuran zat padat melayang ukuran sangat kecil dan koloid digabungkan dan membentuk blok-blok dengan cara penambahan bahan kimia. Jenis bahan kimia yang digunakan antara lain adalah tawas, ini mudah didapat di pasaran. Kemudian yang kedua adalah PAC, baik liquid maupun powder. Kemudian yang ketiga adalah veriklorida, serta beberapa bahan kimia yang biasa digunakan dalam proses pengolahan air bersih. Kemudian proses yang ketiga adalah flokulasi, proses pengadukan lambat di mana blok-blok kecil yang sudah terkoagulasi bergabung dan membentuk blok-blok yang ukurannya semakin lama semakin besar. Kemudian proses yang keempat adalah sedimentasi, yaitu proses pengendapan. Yang kelima, filtrasi. Dalam proses ini yang digunakan pada pengolahan air bersih untuk memisahkan bahan pengotor atau partikulat yang terdapat dalam air melalui media filter. Media filter yang digunakan di sini adalah pasir, kerikil, maupun bahan lain yang memang diperlukan sesuai dengan kondisi air baku yang akan diolah. Ini merupakan skema singkat pengolahan air bersih. Ada air baku, kemudian proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi. Nah, proses desinfeksi di sini adalah ditambahkan bahan kimia berupa desinfektan yang biasa dipakai kaporit atau mungkin dikenal orang bahan kimia yang lainnya seperti gas klor untuk membunuh kuman dan sebagai oksidator untuk menurunkan warna. Kemudian air didistribusikan atau dipakai. Kesimpulannya adalah yang pertama, air bersih sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, sumber air yang dapat digunakan untuk air bersih antara lain adalah air hujan, air permukaan, air tanah, dan mata air. Yang ketiga, tahapan pengolahan air bersih adalah netralisasi, aerasi jika diperlukan, koagulasi, sedimentasi, dan filtrasi. Persyaratan air bersih yang digunakan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Sekian materi tentang sistem pengelolaan air bersih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini.
baik isi maupun cara penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.